Baik Pak Teddy, disampaikan Pak Teddy bahwasannya di tanggal 11 Mei 2025 mendatang ada peserta seleksi P3K di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi Pak Teddy. Ini bisa disampaikan bagaimana mekanismenya Pak Teddy? Baik, terima kasih Pak Isan. Eh, untuk pelaksanaan eh, seleksi uji kom pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 itu insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei tahun 2025 pada hari Minggu depan. Kegiatan ini berdasarkan surat dari eh, Kepala BKN melalui Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN eh, nomor 6540 garis miring B garis datar KS titik 04.01 garis miring SD garis miring E garis miring 2025 tanggal 30 April 2025 yang lalu, hal penyesuaian jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 tahap 2. Nah, di sini pihak Badan Kepegawaian Negara menyampaikan bahwa menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1291 tanggal 15 Januari 2025 perihal perpanjangan pendaftaran seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2, kemudian surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN nomor 6405 tanggal 25 April 2025 perihal pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2. Kemudian poin yang ketiga disebutkan bahwa dalam surat ini dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2 terdapat penyesuaian jadwal pada kantor BKN Pusat, kantor regional, UPT BKN, dan mandiri instansi dimulai tanggal 22 April 2025, sedangkan pada titik lokasi mandiri BKN dimulai pada tanggal 5 Mei 2025. Yang keempat, instansi memastikan jadwal seleksi kompetensi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2 telah sesuai dengan jumlah peserta yang berhak mengikuti ujian, selanjutnya mengumumkan melalui kanal resmi instansi dan klik final jadwal pada portal aplikasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSC ASN BKN, sehingga peserta dapat mengunduh kartu ujian pada portal SSC ASN. Kemudian yang terakhir, poin kelima dalam surat ini disebutkan untuk penyesuaian jadwal pengadaan P3K tahun anggaran 2024 tahap 2 sebagaimana terlampir. Dan ini sudah disampaikan bahwa ada beberapa penyesuaian jadwal Pak Isan, dan untuk seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 tahap 2 ada 9 kegiatan. Yang pertama, pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi. Itu penyesuaian jadwalnya dari tanggal 9 sampai dengan 21 April 2025. Kemudian yang kedua, pelaksanaan seleksi kompetensi mulai tanggal 22 April sampai dengan 21 Mei 2025. Kemudian yang ketiga, pengolahan nilai seleksi kompetensi dari tanggal 27 April sampai dengan 15 Juni 2025. Yang keempat, pengumuman hasil kelulusan itu dari tanggal 16 sampai dengan 25 Juni 2025. Dan yang kelima, pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan itu jadwalnya dari tanggal 30 April sampai dengan 1 Juni 2025. Dan yang keenam, integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan dari tanggal 5 Mei sampai dengan 17 Juni 2025. Dan yang ketujuh, untuk pengumuman hasil kelulusannya dari tanggal 16 sampai dengan 30 Juni 2025. Dan selanjutnya yang ke-8, untuk pengisian daftar riwayat hidup atau DRH nomor induk P3K itu berlangsung dari tanggal 1 sampai 31 Juli 2025. Dan yang terakhir, untuk usul penetapan nomor induk P3K dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2025. Jadi demikian Pak Isan kira-kira yang dapat kami sampaikan untuk penyesuaian jadwal seleksi
pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 tahap 2 ini. Baik, jadi memang ada 621 peserta yang akan ikuti seleksi. Nah, bagaimana Pak terhadap peserta ini? Apakah memang ujian seleksinya formalitas saja atau ada passing grade untuk ditetapkan sebagai yang lulus sebagai P3K, Pak? Baik, terima kasih Pak Ihsan. Kalau untuk ujian ini kita serahkan mekanismenya kepada pihak BKN. Apakah nanti ada pakai ambang batas atau tidak? Tetapi yang jelas dari penyesuaian jadwal tadi kan kita sudah bisa melihat bahwa dalam pengumuman hasil kelulusan itu ada pengolahan nilai seleksi kompetensi. Jadi uji kompetensi ini terbagi atas 3 Pak Ihsan. Ada uji kompetensi manajerial, uji kompetensi sosial kultural, dan uji kompetensi teknis. Jadi di dalam sistem CAT tersebut akan ada 3 jenis uji kom. Demikian Pak Ihsan. Baik. Di untuk P3K yang di seleksi ini untuk alokasi PNH apa, Pak? Untuk jabatannya, Pak? Jadi di sini peserta seleksi uji kompetensi ini sudah memilih formasi termasuk yang ada di P3K tahap 1 Pak Ihsan. Namun formasi yang tersedia untuk P3K tahap 2 ini yang belum terisi ada dua formasi. Satu di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, dan satu lagi di Dinas PMPTSP. Dari 621 ya, Pak? Ya. Baik. Jadi tidak akan ada bagi yang tenaga di rumah tidak ada peluang lagi untuk ikut. Bagi yang tenaga non ASN atau tenaga kontrak yang sudah dirumahkan itu sepanjang mereka sudah memiliki kartu ujian dan lolos seleksi administrasi atau memenuhi syarat, mereka dapat mengikuti uji kompetensi pada tanggal 11 Mei besok. Baik, jadi sekali lagi digarisbawahi dari 621 peserta P3K ada tenaga honorer yang dirumahkan kemarin ya, Pak? Ya, mereka masih bisa Pak Ihsan untuk mengikuti uji kom sepanjang mereka sudah lolos seleksi administrasi P3K tahap 2. Misalnya Pak tadi.